Mbak siapanya? Saya anaknya. Anaknya? Oh, saya nggak mau tahu lagi. Soalnya saya nggak tahu Pak Rahman punya keluarga tidak. Yang jelas dia tuh ada main dengan istri saya. Bapak lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Saya nggak percaya, Bapak jangan fitnah. Saya ini yang lihat sendiri kok. Kenapa saya harus fitnah? Panggil Pak Rahman kalau ada. Saya juga kepengen ada. Bapak tahu bapak saya di mana? Saya nggak tahu. Saya udah nggak ada urusan lagi sama dia. Kalau di kemarin malahan saya ingin bejak-bejak dia. Ini benar Pak. Kenapa saya harus bohong, Pak? Ini kenyataan kok. Bapak udah pernah ketemu sama Pak Rahman itu? Ya sudah. Sering pergi dengan istri saya. Kok Bapak bolehin? Katanya kan urusan bisnis. Saya nggak tahu benar apa enggak. Oh, terus Bapak bisa bilang istri Bapak berubah karena Pak Rahman kenapa? Kan bisnis katanya. Kan saya suaminya. Terus? Tahu dong perubahan-perubahan istri dengan saya. Yang biasanya bagaimana, manis. Sekarang berubah. Saya selidik-selidikin. Ternyata dia ada main dengan Pak Rahman. Berapa lama Pak kejadian? Udah lama, Pak. Cuman saya belum masih menyelidiki, Pak. Maksudnya sampai sekarang berarti? Betul. Bapak masih menyelidiki, katanya tadi udah Saya lihat pengen di cari bukti, Pak. Kalau Tadi dia kata selingkuh lihat beneran. sendiri. Betul, saya melihat kan. Hah? Dia sering jalan, sering bermesraan. Tapi saya pengen lebih dari itu untuk jadi bukti. Pemesraan ini, Bapak pemesraan kayak gimana sih Pak? Wah, Bapak udah punya istri belum, Pak? Udah Pak. Pasti tahu lah. Yang dibilang kemesraan itu kayak gimana. Enggak, soalnya Bapak tadi bilang Bapak udah lihat sendiri, terus sekarang lagi menyelidikin yang benar yang mana? Begini, Pak. Dulu istri saya itu sayang sama saya. Terlalu memperhatikan kebutuhan saya. Iya. Ya, tapi belakangan ini, Pak, jauh berubah. Saya selidikin ada apa. Ternyata dari mulai tetangga ngasih tahu, sering jalan. Kemudian saya lihat sendiri. Dan sekarang Bapak nggak tahu di mana Nggak ya? tahu, Pak. Saya sudah nggak mengurusin lagi soalnya, Pak. Plat nomor mereka apa ya? Jemputnya pakai apa biasanya sama Pak itu? Udah deh, Pak. Oh, nomor Saya telepon sudah- istri Bapak mungkin? Saya Boleh sudah minta nggak nggak, mau Pak? bicara soal Pak Rahman lagi deh, Pak. Ini benar. Udah kayaknya. Aku udah hopeless sih. Kayak jangan langsung percaya deh. Aku udah bingung banget. Udah banyak banget yang bilang kalau bapak aku itu seperti itu. Jadi kayaknya untuk nemuin dia udah hopeless deh. Aku udah bilang sama Lisa kan, jadi kalau dapat informasi yang kurang mengenakan, ini jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita harus cari tahu dulu buktinya. Bapak tadi kan ngomongnya aja belibet begitu kan? Iya, tapi sekali dua kali nggak apa-apa lah Kak. Tapi ini udah 3 kali dan 3 orang sama gitu ngomongnya kayak gitu. Ya, tapi Tadi infonya masih sama kayak yang Pak kita datengin sebelum ini loh. Yang bilangnya Enggak. diantar jemput segala Nah, macam. kayaknya cuma diantar jemput deh. Kalau diantar jemput kan biasanya kalau dia ada apa-apa kan tetangga bisa tahu, dia bisa malu kan? Iya kan? iya. Iya, makanya kita coba tanya tetangga aja deh. Biasanya kalau sering kan, biasanya tetangganya kan lihat dia pulang sama siapa, ya kan? Bener nggak, mesra atau enggak, ya kan? Dari rumahnya Mbak Sri, kita tanya di situ ada tetangga, seorang ibu-ibu. Makanya kita coba tanya-tanya dulu deh. Ada orang nggak sih? Oh itu tadi. Ada ibu. Misi ibu mau nanya. Iya. Ibu kenal sama keluarganya Ibu Sri? Kenal dekat. Iya. Ibu ini langsung bilang, iya kenal mas saya. Mbak Sri ini orangnya baik mas. Tapi sayangnya suaminya ini emosian mas. Suaminya ini suka main tangan mas. Enggak, maksudnya ini Pak Rahmat suka main tangan. Dia suka cemburuan, ibu tadi bilang. Jangan-jangan dia cuma cemburu saja ngelihat Mbak Srinya diantar sama orang. Itu bapaknya suaminya itu temperamen. Temperamen? Galak. Basri kabur kemarin abis digebukin. Oh, ya Pak, terus digebukin dia pasti kabur. Iya, Cuma gara-gara diantar jemput doang ibu itu. iya. Terus udah gitu dianya tuh kerja di kantoran bermasalah, akhirnya dipecat. Siapa? Suaminya Basri. Oh, tapi kalau masalah yang Mbak Sri dengan Pak Rahman pacaran itu memang benar.
katanya suka pegangan tangan gitu, Ibu bener? Kalau kayak gitu saya kurang tahu, soalnya yang saya tahu dianterin pulang tiap malam. Oh cuma diantar pulang gitu aja? Iya. Terus Pak Rahmannya turun? Apa di mobil doang atau di motor aja? Kalau saya lihat sih nggak turun, cuman Mbak Sri aja masuk ke dalam. Iya kan, mungkin kan emang tugas kantor dia nganterin Mbak Iya, Sri. iya benar. Terus kok Ibu tahu kalau itu Pak Rahman? Ya kan saya suka lihat. Oh kenal Hampir tiap berarti? hari. Kenal Hampir tiap berarti? hari ya lihat. Saya lihat benar itu orangnya. Saya lihat. Bukan? Ya belum tentu benar Ibu ya. Belum tentu, maksudnya belum tentu kalau Bu Sri pacaran sama orang ini belum tentu kan? Kalau itu masih nggak tahu. Nggak Kalau tahu, diantarin ya. pulang iya tiap malam. Iya, iya. Iya. Ya mungkin tugas kantor kan, Iya. ya bisa jadi. Terus kalau untuk orang ini sendiri tahu nggak Bu? Kayak kalau setelah Di saya mana? kayaknya nggak pacaran deh. Tetanggannya bilang, benar Mas, antar jemput inilah yang dicemburuin sama suaminya. Dipikirnya Mbak Sri sama orang yang terjemput ini ada main. Iya, cuma di belakang jok ada 2 orang kalau nggak saya. Oh, berarti nggak berdua? Rame-rame ya, Bu? Iya. Berarti emang untuk bisnis aja itu Bu antar jemputnya. Kali saya juga pernah tahu kayak gitu. Ini sekarang ada di mana Bu ya Pak? Rahmannya Pak Rahmannya ada informasi nggak Bu? tinggal di mana atau mungkin kerja di mana saat ini, tahu nggak? Kalau Pernah cerita nggak sih Bu Sri sama Ibu? Cemburulah suaminya Mbak Sri ini sampai suatu saat ketika Mas Rahman ini lengah. suaminya tuh pernah nyuruh orang ngebukin Pak Rahman. Gebukin? Terus bapak saya gimana sekarang? Ya dianterin pulang sama suami saya mau Pak RT. Kemarin saya tahu alamatnya Pak Rahman. Alamatnya di mana Bu? Masalahnya di Gang Asem, daerah Senet. Dapat alamat kontrakannya Pak Rahman. Cina, lo ngomong apa aja lo? Nggak, udah. Apa dia lo? Keluar dah. Keluar. Keluar. Ayo, ini semua bubar. Bubar. Iya Pak. Bubar. Ya udah, yuk. Ya bubar ya, yuk. Ya. Udah, yuk, bubar yuk. Masih Ya. aja. Udah, Bubar ya, bubar ya. Gosip aja dibuat tuh. Bang. Bubar. Ketemu dengan orang yang ada di kontrakan itu, ternyata orang itu adalah pemilik kontrakan. Waktu itu Pak Rahman dalam kondisi digebukin, berdarah-darah, memar di mana-mana, diantar ke kontrakan itu. Karena kontrakan itu ada teman dekatnya Pak Rahman. Jadi gini Pak, ini kan sebenarnya kita itu bantuin Mbak Nisa ini. Ya Mbak Nisa ini pengen ketemu sama ayahnya, ayah kandungnya Pak. Dari umur 8 tahun dia ini udah kepisah sama ayah kandungnya karena ibunya cerai sama ayahnya. Nah ayahnya itu namanya Pak Rahman. Dan bapak ini teman dekat. Saya teman dekat sejak SMP sih. Dari SMP. Lama berarti ya. Tinggalnya, Lamanya. Tinggal di sini. maksudnya tinggal di sini juga. Iya. Berarti tahu dong waktu dia nikah sama. Saya tahu persis Pak Rahman. Pak Rahman itu sebenarnya orang baik. Ya. Ini siapa nih? Anaknya kan? Bisa Pak. Anak adik saya Pak Rahman. Iya. Oh, Mas. Ini anaknya nih Pak. Iya. Yang 8 tahun itu yang ditinggal itu cerai kan? Iya, kasihan bisa selama ini bapak kamu kangen sama kamu ini selama ini. Saya juga kangen Pak sama Papa. Dia dipitnah kan sama ibu kamu. Maksud Bapak difitnah seperti apa? Ya ibu kamu kan selingkuh. Ibu saya Pak. Yang selingkuh ibu saya. Iya, ibu kamu selingkuh. Jadi memfitnah katanya Pak Rahman lah yang selingkuh. Padahal ibunya sendiri yang selingkuh. Ini loh Nis, Pak Rahman itu orang baik. Pak Rahman itu nggak pernah melakukan hal seperti itu. Jadi yang Justru itu. dituduh dia selingkuh dan ganjil segala macam itu salah ya Pak? Waduh, salah besar. Sebenarnya itu yang Sampai selingkuh itu. digebukin kan Pak? Dia sempat digebukin. Terus gimana Pak kondisi Bapak saya waktu digebukin itu Pak? Bapak saya baik-baik kan Pak? Bapak saya masih hidup kan Pak?